Elektronika Industri akan memperkenalkan jurusan Teknik Elektronika Industri yang akan dijelaskan oleh Bapak Agus Rahmat Ramdan, MPD, sebagai Kepala Program Jurusan. Mari kita langsung bertemu dengan Bapaknya yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ayo. Mari kita langsung bertanya kepada Bapak Kepala Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektronika Industri SMK TI Pembangunan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada siswa-siswi tingkat 10 yang baru, di mana kalian sekarang udah termasuk pada jurusan TI, di mana TI tersebut adalah Teknik Elektronika Industri, di mana nanti kalian tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 akan mempelajari beberapa mata pelajaran. Apa saja sih Pak yang akan dipelajari ke depannya? Di awal tingkat 1 nanti akan bertemu dengan beberapa mata pelajaran dasar, yang diantaranya adalah dasar listrik elektronika (DLE), di mana kalian nanti akan mempelajari kelistrikan dan juga sistem elektronika, di mana basicnya itu siswa akan diperkenalkan cara menggunakan alat-alat ukur listrik. Di sini ada ampermeter, ada ampermeter analog, dan juga ada ampermeter digital. Nah, nanti kalian juga harus bisa menggunakan beberapa toolkit, yang dimana toolkit ini sangat berkaitan dengan jurusan kita, di mana jurusan elektronika ini sangat membutuhkan apa yang disebut dengan solder, dan juga ada beberapa alat-alat bantu yang lain. Nah, di dalam mata pelajaran berikutnya itu ada yang namanya pelajaran gambar teknik. Nah, di sini gambar teknik juga kalian harus bisa mendesain beberapa rangkaian elektronika, yang dimana nanti akan dijelaskan pada saat berikutnya untuk membuat rangkaian elektronika dengan menggunakan teknik manual, yaitu dengan menggunakan pelarutan. Nah, berikutnya ada alat ukur. Di sini alat ukur yang digunakan untuk mengetahui untuk sinyal elektronika. Nah, berikutnya di tingkat 1 juga harus bisa menggunakan beberapa trainer dasar. Di sini ada digital basic trainer dan juga berfungsi sebagai analog trainer. Nah, di sini nanti kalian bisa membuat rangkaian secara manual, di mana rangkaian ini berfungsi sebagai papan percobaan sebelum nanti akan dibuat secara permanen di dalam PCB. Nah, untuk tingkat 2 itu nanti ada mata pelajaran yang berkaitan dengan pemrograman. Di sini ada pemrograman dengan menggunakan bantuan microcontroller dan juga microprosesor, dan juga ada pemrograman dengan berbantuan komputer. Membedakan di pelajaran tingkat 2 dan tingkat 1 Pak? Ya, untuk tingkat 2 itu sedikit lebih advance, di mana yang tadinya anak-anak hanya diperkenalkan pelajaran dasar, di tingkat 2 itu termasuk ada mata pelajaran C3. Nah, di sini ada ketemu dengan pemrograman dengan sistem pengendali robotik, dan juga ada sistem pengendali elektronika. Nah, di sini salah satu contoh pengendali robotik itu adalah beberapa produk yang berkaitan dengan robot line follower, dan juga line followernya di sini ada analog dan line follower digital. Nah, ini semuanya diprogram. Nah, ini basicnya itu ada di kelas 2. Jadi di kelas 2 itu nanti akan ketemu beberapa bentuk pemrograman yang langsung di-embeddedkan kepada chip atau IC microcontroller. Di tingkat terakhir kita belajar apa saja Pak? Ya, jadi untuk tingkat akhir itu masih melanjutkan dari C3 tadi, ada sistem pengendali elektronika juga, dan ada sistem pengendali robotik. Tetapi ini akan diarahkan pada produk akhir, di mana siswa-siswi ini diharapkan bisa membuat semacam alat-alat yang berkaitan dengan alat industri. Contohnya di sini adalah alat yang digunakan untuk sorting mesin, di mana di sini menggunakan PLC sebagai otaknya, di mana PLC juga sama diprogram. Nah, untuk itu persiapan yang digunakan di sini juga harus dipelajari beberapa teknik yang lain, di mana ini menopang untuk keperluan yang sifatnya membuat suatu produk atau membuat suatu alat elektronika. Salah satunya di sini adalah mesin 3 dimensi. Mesin ini digunakan untuk mendesain suatu sasis yang digunakan
yang tadi di tingkat 2, yaitu untuk membuat sasis robot. Dan untuk berikutnya juga tingkat 3 itu mata pelajarannya lebih disiapkan kepada alat-alat yang nanti diujikan dalam uji kom. Itu nanti ada yang disebut dengan uji kompetensi. Nah, di sini juga sama, mereka nanti akan merakit beberapa alat yang dimana alat ini digabungkan dari berbagai macam mata pelajaran, di mana di sini ada PLC-nya, di sini ada mikrokontrollernya, dan di sini juga ada pneumatiknya. Itu. Dan juga di akhir mungkin kita juga harus bisa membuat suatu wirausaha atau yang berkaitan dengan kriya produk yang bisa dijual. Itu diantaranya yaitu kita bisa membuat suatu alat yang bisa untuk kaitannya energi terbarukan. Ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya ya Pak. Untuk lebih lanjut mungkin akan lebih jelas, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh siswa-siswi saya yang dimana udah mempelajari beberapa teknik basic daripada mata pelajaran di tingkat 1, 2, dan 3. Baik teman-teman, di tingkat 3 kita akan belajar 3D printing. 3D printing merupakan alat untuk mengubah atau membuat suatu objek dalam bentuk 3 dimensi. Pertama, bahan bakunya adalah filamen. Filamen ini kita memakai jenis PLA+. Nah, untuk objeknya sendiri kita bebas mendesainnya dalam komputer. Contohnya seperti yang di bawah ini. Ini merupakan alat pendukung untuk sorting mesin. Nah, sorting mesin ini juga part-partnya terbuat dari 3D printing. Seperti ini terbuat dari 3D printing. Nah, untuk 3D printing sendiri itu membutuhkan settingan yang pas agar nanti objeknya bisa berbentuk padat seperti ini. Nah, untuk durasi printnya juga cukup lama. Contohnya ini, kita sedang membuat gantungan kunci. Ini sudah hampir 17 menit. Nah, lanjut. Ini merupakan sorting mesin. Alat ini biasanya digunakan untuk sortir di industri. Di sini kita akan menyortir 3 benda. Yang pertama berdasarkan tingginya, yang kedua materialnya, ini dari logam ya, ini dari plastik. Kita coba sortir. Untuk sensor ini mendeteksi benda berdasarkan ketinggian. Yang ini berdasarkan material aluminium, yang ini material plastik. Kita coba. Ini benda pertama, dan ini benda kedua. Dan ini benda terakhir. Dideteksi berdasarkan kadar logam. Nah, untuk controllernya sendiri, alat ini menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller. Bisa kita lihat. Ini merupakan kontrolnya. Kontrol dari mesin ini. Dan ini satu daya atau sumber tegangannya. Nah, alat ini juga menggunakan pneumatik ya, menggunakan hidrolik. Ini merupakan pengatur tekanan, dan ini valve-nya. Kita bisa lihat, kita pakai kompresor di sini. Nah, apa sih pneumatik itu? Nanti kita belajar di kelas 3. Baik teman-teman, selanjutnya akan dipelajari di kelas 3 adalah mesin stamping. Dalam mesin stamping ini terdapat beberapa komponen. Komponen inti dari mesin stamping ini adalah PLC Omron. Dan komponen lainnya ada piston, valve, dan sensor proximity. Baik teman-teman, mari kita uji coba alat. Pertama, nyalakan power supply. Dan selanjutnya turn on alat. Nah, mesin stamping ini terdapat 2 mode. Yang mode pertama adalah auto, yang kedua manual.
Kita coba mode auto. Dalam mode auto, kita hanya memutar rotate switch ke arah auto dan alat pun akan berjalan dengan sendirinya. Yang kedua, terdapat mode manual. Kalau mode manual, kita memutar rotate switch ke arah manual dan kita pencet start untuk memulai. Seperti itu. Jadi yang dipelajari di kelas 2 ada Z80 simulator, line follower analog, line follower digital. Di sini ada Z80 simulator, yaitu alat yang bisa diprogram menggunakan keypad ini, dan terdapat beberapa IC Integrated Circuit. Nah, di sini ada line follower analog. Perbedaan antara robot 2 ini, kalau yang ini menggunakan beberapa IC, dan yang ini menggunakan satu buah IC yang dapat diprogram. Yang akan dipelajari di kelas 1 yaitu kita akan belajar melarut PCB menggunakan kedua cairan ini. Yang pertama cairan H2O2, yang kedua cairan HCl, dan kedua cairan ini campur menggunakan air dalam satu wadah ini, satu baki. Kemudian kita akan belajar menyolder, dasar-dasar menyolder, dan kemudian kita akan diajarkan menggunakan alat ukur. Yang pertama ada alat ukur digital, ampermeter digital, dan ampermeter analog. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan alat toolkit, yaitu obeng, pemotong PCB, solder alkator yang berfungsi untuk menyedot timah. Kemudian 3 tang ini. Yang pertama ada tang lipat, tang buaya, dan tang potong. Selanjutnya alat ukur yang selanjutnya ada osiloskop yang berfungsi mengukur gelombang listrik. Selanjutnya kita akan belajar digital basic trainer, dan kita juga akan mempelajari cara menggunakan bor listrik bor tangan ini.